الصلاة والسلام عليك. Masjid kami masih memakai kiblat yang lama, sedangkan sekarang menurut internet kiblat berubah. Sementara jamaah tetap menggunakan arah kiblat lama. Minta bantuan Pak Haji Jalal supaya orang Kemenak datang bagian LBHR, Lembaga Badan Hisab dan Ruqyah, undang LBHR, MUI, NU, Muhammadiyah, Nenek Mama, tokoh masyarakat, wakif, uang yang banyak wakaf, duduk bersama. Jangan ada yang tak ikut musyawarah. Kalau ada satu dua yang tak ikut, itulah nanti jadi api dalam sekam. Sesudah rapat, lebih baik berkelahi di rapat daripada waktu rapat diam. Waktu rapat diam, setelah rapat menikam, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dalam selimut. Waktu rapat itu sepakati semua. Gimana? Kita ikuti LBHR ini. Deal. Oke, sepakat. Jangan ada lagi bicara di belakang. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Akan datang begitu, duduk bersama. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin. Yang akan saya tanyakan Ustadz tentang tahajud. Bolehkah kita tidak tahajud tapi bolehkah kita tahajud tapi tidak tidur dulu? Kalau tidur dulu habis isya bangun malam namanya tahajud. Kalau tidak ada tidur, begadang dari luar kota tiba-tiba sholat saja namanya qiyamul lail. Tahajud artinya melawan kantuk. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawan tidurmu, maka bangun melawan tidur. Salat itu disebut dengan tahajud. Yang tidak tidur dulu namanya qiyamul lail. Qiyam tagak, lail tagak di waktu malam. Anak Darussalam tidak diragukan tiap malam. Kenapa? Karena diwajibkan pesantren. Tertulis di dinding jam 4 sampai 4.30 tahajud. Kertas terakhir. Ciri-ciri bid'ah hasanah itu apa Pak Ustaz? Tidak bertentangan dengan syariat Islam, masih dinaungi oleh dalil yang umum. Menetapkan hari tertentu dengan amal tertentu dapat balasan tertentu. Nah, itu bid'ah dhalalah itu. Siapa yang berkumpul pada malam 13 Rabiul Awal maka akan turun 70.000 malaikat. Tidak ada dalil. Tak ada dalil. Dalilnya umum saja, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengkaji tentang masalah sejarah Nabi Muhammad, umum dapat pahala pengajian. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatluna kitab Allah, ada yang baca Quran. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman 'inda, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Dalilnya tak boleh buat dalil. Siapa yang datang maulid Nabi maka akan masuk surga tanpa hisab. Oh, tak betul. Bid'ah dhalalah. Jika hari ini Ustadz diponis kanker, Ustadz memiliki uang 100 juta, 1 miliar, 10 miliar. Apakah ibadah yang paling baik dari masing-masing nilai uang tersebut? Apa yang akan Ustadz lakukan agar harta tersebut memberi nilai ibadah? Beribadah yang paling dekat, tak usah jauh-jauh. Mana yang paling dekat tuh? Kasihkan langsung. Kalau ada hari ini 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, kasih. Siap masjid itu langsung. Setiap orang yang sholat mengalir pahalanya ke makam kita. Tapi tak boleh kalau sedang sakit keras, tak boleh lebih dari 1/3 harta. Tak boleh lebih 1/3. Kalau sakitnya sakit keras menjelang kematian, dia sama dengan hukum wasiat. Buka kitab fikih sunnah Syekh Sabiq. Kalau dikasihkannya semua nih 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, semua untuk masjid. Adapun anak istriku tak kukasih karena dia tak peduli sama aku. Oh, tak boleh. 1/3 saja yang boleh. Tapi kalau dalam keadaan sehat walafiat boleh hibah. Hibah namanya. Adapun wasiat dalam keadaan sakit menjelang kematian tak boleh lebih dari 1/3. Tidak ada amal melebihi sedekah. Laula aghartani ila ajalin qarib. Seandainya orang mati itu ditanya, "Hei, mau kau hidup lagi?" Mau. Kalau hidup mau apa? Fa as-sadaqah, aku mau bersedekah. Syukran.
paling tebal. Orang kalau dia hidup lagi dia mau bersedekah. Ini ada iklan, takutnya sebagian bapak ibu pulang. Pesantren kilat. Artinya pesantren kilat karena copatnya secopet kilat. Kami di pesantren 7 tahun, dia kilat 7 hari selesai. Kelas 3 sampai kelas 6 SD, jam 9 sampai zuhur, jam 1 sampai 3 SMP. Materinya sirah, tahsin, tahfiz, fikih ibadah, tip nabawi, bagaimana bekam, bagaimana ruqyah. Mantap nih. Pemateri Ustaz Masriadi Hasan LC MSA, S1 Mesir, S2 Malaysia. Ustaz Zul Andri Rais S1 Mesir, S2 Sudan, calon doktor hadis. Ustaz Hasbullah, Dr. Farid Alwi, Ustaz Sapril, trainer dari FSRMM. Fasilitas game seru, materi full multimedia, kopi materi, buku mutabaah, buka puasa bersama di akhir acara. Dan buka bersamanya tetap setelah azan maghrib. Sertifikat, mantap nih, nanti tempel di dinding pengumuman. Ini saya tinggal sih. Bagaimana cara mandi junub yang benar Pak Ustadz? Untuk saya yang baru balik, yang pertama masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah itu maaf cakap. Ini saya sampaikan karena hadis Nabi membasuh kemaluan. Setelah dibasuh, siramkanlah air ke sebelah kanan dari mulai kaki dulu. Siramkan kaki sampai ke lutut, naik ke atas sampai ke paha, ke pinggang, baru sampai ke perut, naik ke atas, baru siramkan ke kepala. Kemudian rambut, berwuduk dulu. Setelah basuh kemaluan, berwuduk. Wuduk macam wuduk mau salat. Idza qumtum minas salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum kaki. Habis itu siramkan ke bagian sebelah kanan, diawali dari bawah sampai ke atas. Tadi waktu berwuduknya airnya itu dicelah takhlil, dicerah-cerahi rambut supaya jangan terkejut. Beberapa bulan yang lalu saya dapat WhatsApp, mengapa stroke di kamar mandi. Itu judulnya mengapa stroke di kamar mandi. Kenapa orang sering stroke di kamar mandi? Rupanya ketika air itu disiramkan langsung ke kepala, kepala ini terkejut. Karena air dingin langsung ke kepala, terkejut. Maka respon badan kalau terkejut, darah langsung menyemprotkan dari jantung naik ke atas, mau memanaskan kepala. Disitulah dia terpaksa salurannya macet, stroke. Maka di tulisan itu dianjurkan menyiram pelan-pelan. Waktu saya baca, subhanallah, sekarang orang baru tahu cara mandi pelan-pelan dari bawah ke atas. Nabi sudah mengajarkan itu 14 abad yang lalu. Siram pelan-pelan, jangan terkejut. Nah, bersihlah semua. Agama yang paling bersih agama Islam. Cebok, basuh tangan, basuh kaki, berwudu, mandi wajib. Orang barat pakai jas, pakai dasi, tapi tak berbasuh. Orang Islam ini bersih. Begitulah cara. Jangan sampai macam cerita kawan saya, ada orang suaminya meninggal, dia menangis, lalu orang mengatakan cerita tentang mandi wajib, baru dia bertanya, ada mandi wajib? Iya, anak dah 5. Tak tahu dia mandi wajib setelah anak 5. Maka perlu belajar fikih. Walau تتركن إليهم شيئا قليلا